رحيم كريم عظيم عليم حليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dari narasumber kita, yaitu dari PT Yakult, dan yang saya hormati narasumber kita dari Museum Ahmad Yani di Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati Ketua Panitia dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Februari 2021, ya, kita hari ini melaksanakan outing kelas, ya, baik untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan marilah kita panjatkan pula salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama perkenankanlah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT Yakult dan Museum Ahmad Yani yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk melaksanakan outing kelas secara virtual. Acara secara virtual ini kita laksanakan karena di dalam pandemi ini kita tidak bisa untuk bertatap muka, ya, jadi kita melaksanakannya secara virtual begitu. Harapan kita sangat besar bahwa walaupun dengan virtual ini anak-anak dapat belajar sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan kita pada saat ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran yang terintegrasi dari berbagai mata pelajaran yang anak-anak telah dapatkan. Teori-teori dari berbagai pelajaran bersatu menjadi sebuah produksi untuk bahannya yang Yakult. Dan kemudian untuk pembelajaran, ya, bagaimanakah kita harus mengetahui, ya, cerita pahlawan kita, bagaimana yang pahlawan ini juga, ya, mempunyai sifat patriotisme dan nasionalisme cinta terhadap tanah air. Patriotisme itu, ya, sebagai seorang pahlawan, ya, yang ya sama juga seorang yang patriot, seorang yang bisa membela daripada negaranya begitu, ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mencari teladan daripada revolusi, dari pahlawan revolusi yang kita datang nih di salah satu museumnya, yaitu Jenderal Ahmad Yani gitu. Bisa dilihat nanti dari diorama yang ada, yang akan kita kunjungi secara virtual. Dan untuk ke Yakult, ya, ini adalah hasil daripada teknologi, nggak lepas daripada riset. Semoga anak-anak sekalian, karena kita sekarang telah memiliki eskul riset, ya, ini yang di bidang sainsnya, ya, semoga, ya, anak-anak lihat dari banner yang ada di kita bahwa
tema kita di dalam pembelajaran Yakult ini adalah menanamkan karakter berwawasan dan kreatif, ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak nanti akan timbul jiwa-jiwa kreatifnya, akan timbul juga perasaan untuk meneliti, untuk meriset, bagaimana meneliti sebuah kejadian. Dalam hal ini adalah minuman daripada Yakult yang nantinya kalau memang berguna, ya penelitian itu bisa seperti ini, ya disebarluaskan dan bisa menjadi komoditi perdagangan yang menguntungkan, begitu. Nah, kemudian itu dari kegiatan yang maksud tujuan yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan peserta didik untuk dapat berbicara dan mengungkapkan pendapat di depan umum dengan cara santun dan demokrasi. Begitu, ya. Nah, jadi itulah anak-anakku sekalian maksud dan tujuan daripada kegiatan kita ini, ya. Untuk kelas 7 kegiatannya dan kelas 9 itu sama, yaitu mengunjungi secara virtual PT Yakult. Sedangkan yang kelas 8 adalah mengunjungi Museum Ahmad Yani, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kalian harus mengikuti pembelajaran yang terintegrasi ini, ya. Kemudian ada pelajaran sejarah yang ke museum, ya. Bagaimana kita mengenal sejarah daripada pahlawan revolusi kita, ya. Nah, mudah-mudahan ya sekali lagi anak-anakku dapat mengerjakan ini semua, ya. Nah, seperti sekarang yang pada saat ini lagi masa-masa COVID, anak-anakku sekalian, jangan lupa, yaitu untuk kita mematuhi protokol kesehatan. Ada berapa anak-anak? Ada 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak 1-2 meter. Yang keempat adalah menghindari kerumunan, ya. Ini salah satu contoh kita menghindari kerumunan nih. Kita nggak datang langsung ke Yakult, kita nggak datang langsung ke Museum Ahmad Yani. Nah, yang kelima adalah mengurangi mobilitas pergerakan dan interaksi, ya, itu berhubungan dengan orang lain, ya. Dengan kita berharap semua dengan adanya kita mematuhi protokol 5M ini, maka kita akan terhindar dari penyakit COVID-19 dan kita juga ikut menekan laju pertumbuhan untuk COVID-19 ini, ya. Itulah, ya. Dengan demikian, mari anak-anak, ya, untuk mengikuti kegiatan ini dengan aktif, dengan serius, karena nanti akan ada tugas untuk membuat resume kegiatan ini, ya, dengan memohon ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita buka acara outing kelas virtual ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi selamat belajar, ya. Mudah-mudahan anak-anak semangat untuk belajar di luar kelas secara virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS 41 Al-Azhar Asy-Syarif, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang atau berkunjung ke salah satu museum yang sangat penting kita ketahui, yaitu Museum Jenderal Ahmad Yani. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Kapten Suroso yang alhamdulillah siap beliau dengan senang hati akan menemani kita dalam kunjungan virtual ini. Oleh karena itu, Assalamualaikum Pak Kapten Suroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon diarahkan kami Pak ya untuk kegiatan virtual ini seperti apa, dan mohon juga mungkin petunjuk dan juga materinya seperti itu. Terima kasih Pak sebelumnya. Siap Bapak, sama-sama terima kasih. Pertama-tama tentu sekali lagi kami dari keluarga besar Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani, Balakmus Monpus Dinas Sejarah Angkatan Darat mengucapkan terima kasih dan menyampaikan dedikasi sedalam-dalamnya terhadap Bapak Arif serta seluruh anak didiknya yang telah berkenan untuk berkunjung secara virtual di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Namun, mohon izin sebelum kita masuk ke dalam, sebuah pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karenanya, izinkan kami memperkenalkan diri terutama tentang profil dari Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani yang dikelola oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat ini. Bahwa Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani terletak di Jalan Lembang nomor 58 di Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian menggunakan satu buah unit bangunan yang memang bangunan ini merupakan tempat kediaman Jenderal Ahmad Yani. Sekaligus merupakan salah satu saksi bisu tentang terjadinya peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa kita, yakni terjadi peristiwa G30S PKI pada tanggal 30 September tahun 1965, mohon maaf saya ulangi, 1965, dan Jenderal Ahmad Yani merupakan salah satu korban dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, 1 tahun setelah peristiwa, kemudian keluarga dari Jenderal Ahmad Yani, Ibu Yani, menyerahkan rumah ini kepada pemerintah untuk dijadikan museum. Kemudian diresmikan oleh Bapak Jenderal Soeharto pada saat itu pada tanggal 1 Oktober 1966. Sehingga terima kasih Bapak. Nanti kita akan segera masuk ke dalam ruangan museum. Di sana kita akan belajar sekaligus rekreasi dalam rangka untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai semangat juang kita, nilai-nilai nasionalisme kita, nilai-nilai cinta tanah air, bahkan nilai-nilai rela berkorban demi bangsa dan negara seperti para pendahulu-pendahulu kita. Mari selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan. Baik Bapak, kita akan melalui pintu belakang untuk masuk ke dalam ruangan, karena memang secara alurnya kita melalui pintu belakang karena terjadinya peristiwa penculikan Jenderal Ahmad Yani ini melalui pintu belakang. Mari. Baik, Bapak Arif, di sini adalah ruangan dokumentasi dari kegiatan Jenderal Ahmad Yani, termasuk dokumentasi peristiwa terjadinya penculikan Jenderal Ahmad Yani. Nah, kita ilustrasikan di dalam film ya, kita ilustrasikan dalam film ini. Baik, Bapak Arif, ini merupakan dapur bersih ya, dapur bersih. Nah, kondisinya seperti itu, masih rapi ya. Ini dapurnya rumah Jenderal Ahmad Yani. Dapur Jenderal Ahmad Yani, bersihnya. Baik Ustadz, ini merupakan monumental terjatuhnya Jenderal Ahmad Yani berlumuran darah akibat ditembak oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga Jenderal Ahmad Yani gugur sebagai salah satu kusuma bangsa kita
Beliau telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan sampai liang kubur beliau pertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya wajib untuk mencontoh dari perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Jenderal Ahmad Yani dan para pendahulu ataupun para pejuang kita. Bapak izin, ini merupakan salah satu masterpiece dari Museum Jenderal Ahmad Yani, di mana Bapak tertembak di depan pintu ini. Beliau ketika masuk ke ruangan, kemudian menutup pintu, langsung ditembak oleh pasukan Cakra Dewa di belakang. Ada 7 peluru yang ditembakkan dan mengenai Jenderal Ahmad Yani. Jadi Jenderal Ahmad Yani dari sini, dari sana tadi, lewat sini, kemudian langsung ditembak lewat sana. Masuk, kemudian menutup pintu dan kemudian ditembak. Baik Pak Arif, kita langsung menuju ke ruang utama. Inilah kamar utama yang ditempati oleh Jenderal Ahmad Yani, yang pada saat peristiwa beliau tidur di sini bersama 2 orang anaknya, yaitu Pak Untung dan Pak Edi pada saat itu. Ini senjata yang dipakai untuk menembak Bapak ya, Jenderal Ahmad Yani. Senjatanya ini tongsor. Kemudian ini baju piyama yang dipakai untuk mengelap darah ya, yang dilakukan oleh ibu pada saat itu, yang mengelap ibu ya, sehingga ini masih ada percikan darah. Oh, ini kamar saya. Ini kamar Putra Putri. Nah, disinilah ruangan kamar Putri Jenderal Ahmad Yani. Karena Putri Jenderal Ahmad itu banyak ya, ada 6 orang, sehingga ada 2 kamar. Ada 2 kamar sebelah ya, satu. Ini jipannya juga sebesar ini ada di sini. Jadi ini dulu rak Pak. Meja belajar anak-anak. Belajar. Ya. Oh, masih asli Pak? Masih asli. Jadi praktis ini untuk belajar. Jadi ini meja belajar. Meja belajar anak-anak. Memandang ini ruang meja makan, ruang keluarga. Bapak kalau makan bersama-sama dengan keluarga, disinilah Pak Arif, ruang tamu Jenderal Ahmad Yani. Ketika ada tamu, kemudian sudah konfirmasi oleh ajudan dan Bapak menerima tamu itu di ruang utama ini. Ini film ya, dokumentasi film ilustrasi pada saat Bapak menempeleng pasukan Cakra yang memerintahkan Pak Yani untuk tidak mandi. Pada saat itu kan Pak Yani kan mau mandi dulu ya, oke saya mau mandi dulu. Nah, ada salah satu pasukan menyampaikan tidak usah Jenderal, nanti mandinya di istana. Ini ruang tunggu Ustaz ya, Pak ya. Ini ruang tunggu ketika tamu sebelum dikonfirmasi oleh ajudan diminta untuk menunggu di sini. Setelah ajudan menyampaikan ke Bapak dan Bapak siap, kemudian baru tamu masuk ke dalam ruangan. Nah, sebelahnya adalah ruang ajudan Jenderal.